إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah selain perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, juga dia adalah merupakan kebutuhan setiap kita. Barang siapa yang menunaikan ibadah dan hak Allah Subhanahu wa taala melalui bersyukur, maka dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah. Tetapi juga barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pahala yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi nikmat Allah yang lain yang bisa jadi belum pernah sebelumnya kita menikmatinya, Allah pun akan bukakan untuk kita. Oleh karena itu, maka bersyukur pada Allah adalah sesuatu yang seharusnya disadari oleh setiap kita untuk tidak pernah terpisah dari kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1440 tahun yang lalu Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan, Allah telah menetapkan suatu peraturan, suatu pedoman bagi kalian, bagi kita sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa syariat itu tidak lepas daripada keagamaan, daripada akidah, daripada Islam yang kita yakini. Bahkan syariat itu juga Allah telah wasiatkan. Allah telah berpesan, Allah telah berwasiat kepada Nabi Nuh alaihi salam, kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Wasiat Allah kepada semua itu adalah sama, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, aqimuddin, tegakkanlah oleh kalian Islam, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tegak artinya adalah syariat Allah itu nyata, ada, realistis, dilaksanakan, digunakan, dipedomani oleh umatnya, oleh kita sekalian. Dan larangannya adalah tidak boleh kita berpecah belah, tidak boleh kita bercerai-berai, tidak boleh kita tertipu kemudian diadu domba satu sama lain, karena yang demikian itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak ingin membahas tentang menegakkan syariat Islam. Betapapun jelas dalam ayat ini, aqimud dina, tegakkan oleh kalian Islam. Dan bagi kaum muslimin,
berdosa apabila mereka membaca ayat ini, meyakini ayat ini bahwa ini adalah firman Allah, meyakini bahwa ini adalah pedoman Allah dan ini adalah perintah Allah, kemudian seolah tidak mendengar, seolah tidak membaca, seolah tidak meyakini sebagai satu pedoman, maka dia harus bersiap untuk mempertanggungjawabkan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu baca? Kenapa kamu ikrarkan? Kenapa kamu yakini tetapi kamu tidak mengerjakannya? Lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kalian mengatakan tetapi kalian tidak mengerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kebalikan daripada ayat ini. Jadi kalau menegakkan itu adalah Islam menjadi eksis dan tegak dilaksanakan oleh pengikutnya, kalau kebalikan berarti meruntuhkan, menjatuhkan, menghinakan al-Islam. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, apakah mungkin ada usaha, ada sikap, ada pekerjaan, ada kebijakan yang menyebabkan Islam ini runtuh? Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, jawabannya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Darimi dan Syekh Husain Salim pentahqiq Sunan Ad-Darimi mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih melalui seorang sahabi bernama Ziyad bin Hudair. Kata beliau, qala li Umar berkata, ya, jadi ini adalah perkataan Umar, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Umar berkata kepada Ziyad, tahukah kamu apa yang menyebabkan Islam itu runtuh? Tadi kita dengar bahwa Islam itu diperintahkan, disyariatkan, diwasiatkan oleh Allah SWT supaya kaum muslimin pengikut Muhammad yang membaca, yang meyakini Al-Quran menegakkan Islam. Tetapi justru keadaannya adalah sebaliknya, meruntuhkan Islam. Lalu ditanyakan oleh Umar bin Khattab di sini, tahukah kamu apa yang menyebabkan runtuhnya Islam? Qala, kata Ziyad, qultu la. Saya menjawab, tidak. Jadi Ziyad bin Hudair tidak mengetahui apa yang menyebabkan Islam ini runtuh. Lanjut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang digambarkan oleh Rasul, kata beliau, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, maka nabi itu adalah Umar. Orang yang sekualitas ini kemudian menggambarkan kepada kita bahwa yang akan meruntuhkan Islam itu ada 3. Mari kita perhatikan. Kata beliau, yahdimuhu, yang akan meruntuhkan Islam itu adalah yang pertama, zallatul alim. Zallatul alim artinya adalah alim, orang yang berilmu, zallah, terpeleset. Karena terpeleset maka dia jatuh. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Yang kedua, wajidalul munafiqi bil kitab. Jidal artinya adalah berdebat, tidak menerima dengan begitu saja, tetapi terus membantah dan membantah, inginnya sesuai dengan hawa nafsu dia. Apa yang dikatakan Alkitab dia tidak mau dan dia bantah dan dia bantah.
Dan itu adalah jidalu al-munafiq. Yang melakukan itu adalah munafik. Kalau ada orang yang harus menjadikan Al-Quran mengikuti apa yang ada dalam hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya yang tunduk dan takluk mengikuti pedoman Al-Quran, orang itu adalah munafik. Dan ciri orang munafik antara lain, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang membangkang, orang yang menjidal, orang yang mendebat terhadap isi dan tuntunan serta syariat Alkitab, Al-Quran. Dan ketiga adalah wa hukmu al-a'immati al-mudillin. Hukum artinya kebijakan, hukum artinya adalah keputusan, hukum artinya adalah ketetapan. Al-a'immah artinya adalah jamak dari imam. Imam itu adalah pemimpin. Al-mudillin adalah hukum, kebijakan, ketetapan, keputusan para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Ada kata serupa dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, qata'a dhahri rajulan. Ada dua orang yang menyebabkan pundakku menjadi terpatah. Bisa dibayangkan kalau badan kita, tubuh kita, punggung kita patah, remuk, bagaimana jadinya? Apa yang menyebabkan terjadi demikian itu? Kata beliau, dua orang. Yang pertama adalah alimun mutahattikun. Lagi-lagi disebut oleh beliau alim. Orang yang berilmu, mutahattikun, orang yang dia dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pemahamannya, dengan kefakihannya, justru membuat dirinya dan umatnya terjelembab dalam sesat. Wajahilun mutanassik, yang kedua adalah yang membuat punggungku remuk, adalah orang bodoh tetapi dia menampakkan seolah dia adalah ahli ibadah. Kata beliau, fal alimu yaghirrun nasa bitahattukihi. Orang yang berilmu itu dengan ilmunya bisa memukau dan bisa menipu, bisa membuai, bisa mengelabui orang-orang dan umat. Sedangkan kata beliau, orang yang jahil yaftinuhum bitanasukihi. Orang bodoh menipu kita dengan penampakan dia bahwa dia adalah ahlul ibadah, sehingga seolah kita mengatakan orang itu ahlu taqwa, ahlul ibadah, padahal dia adalah orang yang bodoh. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang ringkas ini marilah kita sarikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini adalah merupakan suatu simbol, memberikan simbol kepada kita, simpul-simpul apa sih yang membuat runtuhnya Islam itu. Dengan kata lain, saya beri judul peruntuh Islam. Apa yang membuat Islam ini runtuh? Ternyata adalah tiga seperti yang dikatakan. Tetapi kalau dibahasakan dengan bahasa kita sekarang adalah yang pertama, seorang alim yang terpeleset. Itu berarti terjemahan seperti biasanya. Dan kalau begitu, ini adalah urusannya urusan ulama, urusan bagaimana mereka memahami nusus, menyampaikan nusus, dan berfatwa serta memberikan penerangan dan pembinaan kepada umat sehingga mereka sesuai dengan syariat. Tetapi karena orang ini terpeleset, maka harusnya ke kanan menjadi ke kiri, harusnya berada di atas petunjuk Allah, lalu dia menjadi menyesatkan. Yang kedua adalah orang munafik yang menjidal dengan Al-Quran, adalah sesungguhnya kita sebut zaman sekarang dengan istilah namanya intelektual. Tidak mungkin dia mendebat Al-Quran kecuali dengan ilmu. Al-Quran itu adalah kaya akan ilmu. Dia dari bahasa Arabnya, dari sastranya, dari sejarahnya, dan segala macamnya. Orang yang mau naik
ring untuk melawan Al-Quran, dia harus punya alat yang lengkap. Karena itu tidak mungkin dilakukan oleh orang bodoh kecuali oleh orang yang pintar. Karena itu orang yang mengaku dia adalah intelektual ini kemudian mengecoh orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tahu, mengatakan bahwa misalnya jilbab, kata jalabib di dalam Al-Quran dikatakan itu adalah bukan Al-Quran, tetapi dia adalah adat Arab. Atau banyak yang lain yang mengatakan bahwa misalnya laki-laki harus 2 bagian dari perempuan, lalu dikatakan bahwa itu adalah bagian dari diskriminasi Al-Quran terhadap wanita, dan karena itu maka itu adalah menunjukkan bahwa Al-Quran tidak adil. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, seperti itu adalah banyak dalam kehidupan kita, dan hati-hati, inilah yang membuat Islam jadi runtuh. Dan yang terakhir adalah kalau kita amati, maka sesungguhnya yang merusak Islam itu adalah para pemegang kebijakan. Mungkin dalam bahasa kita disebut dengan politik. Oleh karena itu, apabila ulama terpleset, apabila intelektual terpleset, apabila politiknya tidak berpihak kepada Islam, habis Islam. Dan ini telah digambarkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dalil tentang hal itu, tetapi ini adalah khutbah, karena itu saya cukup ringkaskan. Apa yang menjadi gejala? Apa yang menjadi gejala terhadap rusaknya dan runtuhnya Islam? Tentu setahap demi setahap. Yang pertama adalah krisis loyalitas terhadap Allah, krisis loyalitas terhadap Rasulullah, krisis loyalitas terhadap Islam, krisis loyalitas terhadap kaum muslimin. Tidak lagi berpihak kepada Allah, tidak lagi berpihak kepada Rasulullah, tidak lagi berpihak kepada Islam, tidak lagi berpihak kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena kepleset, atau karena intelektualitasnya menyebabkan dia mengarah kepada pemahaman itu. Yang kedua adalah gejalanya menyebabkan kaum muslimin menjadi bingung, menjadikan kaum muslimin menjadi syubhat, menjadikan kaum muslimin ragu, bahkan menyebabkan kaum muslimin menjadi menjauh setahap demi setahap dari al-Islam, karena syubhatnya atas jidal tadi itu yang menyebabkan orang-orang yang tidak faham, tidak bisa menyerap, lalu kemudian mereka mengkonsumsinya, lalu karena ilmunya kurang, karena imannya kurang, karena takwanya kurang, dia semakin jauh dan semakin jauh, akhirnya semakin bukan tidak suka, tetapi bahkan bisa jadi akan berbalik memusuhi Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah bentuk dari runtuhnya Islam itu adalah diwujudkan oleh mudahana. Mudahana itu akidah, din, prinsip dijual untuk memperoleh harta dan kekayaan. Dalam satu asar diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bahwa kata beliau, inna min waraikum, ini Mu'adz bin Jabal yang berkata, orang-orang setelah kalian akan mengalami fitnah yang banyak. Yaksuru fihal mal, harta akan semakin melimpah. Wa yuftahu fihal Qur'an, Al-Quran dibuka, Al-Quran dibaca. Hatta ya'khudhahul mu'min wal munafiq wal rajulu wal mar'atu was saghiru wal kabiru wal abdu wal hurru. Sampai-sampai orang yang mengambil dari Al-Quran itu, maksudnya lah keuntungan, Al-Quran dijadikan prospek itu adalah bukan 1-2 orang, tetapi orang mukmin mengambil keuntungan dari Quran, orang munafik mengambil keuntungan dari Al-Quran, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, orang merdeka, semua meraup keuntungan dari Al-Quran. Artinya adalah tidak sedikit umat ini yang besok atau mulai hari ini sudah ada yang menjadikan akidah al-Islam, Al-Quran menjadi bagian dari sesuatu yang diperjualbelikan untuk keuntungannya.
Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, oleh karena itu sikap yang semestinya kaum muslimin harus miliki menghadapi hal seperti ini adalah apa solusinya, apa yang harus kita miliki, bagaimana cara kita memagari upaya-upaya supaya Islam ini runtuh adalah, saya sampaikan tidak kurang dari 5 hal. Yang pertama adalah mestinya kita semua selektif. Betapapun dia, siapapun dia, apakah dia berkasing ulama ataukah tidak berkasing ulama, selektif, karena sesungguhnya yang berhak diikuti oleh kita adalah wahyu. Kalau yang disampaikan adalah hawa nafsu, tidak boleh kita simpatik padanya. Tapi kalau yang disampaikan adalah wahyu dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah hendaknya, walaupun orangnya tidak disukai, kita adalah perlu kebenarannya. Yang kedua adalah mujahadah, harus ada kesungguhan dari kita bahwa hidup ini adalah sementara, hidup ini adalah satu kali, dan kita akan ada 2 pilihan, masuk neraka atau masuk surga. Kalau kita tahu bahwa ingin masuk surga, kemauan dan kesungguhan itu harus dibangun oleh kita, sehingga tidak mudah begitu saja di dalam menjalankan hidup ini, kecuali dengan cara yang benar. Ketiga, hati-hati mencari teman. Jangan sembrono mencari teman. Hidup dalam suatu lingkungan, selektiflah mencari teman dan hidup dalam suatu lingkungan. Di zaman yang fitnah semakin hari semakin bertumpuk ini, kalau kita akidahnya pas-pasan, maka hendaknya berwaspada dan berhati-hati karena kita ingin selamat. Yang ketiga, istiqomah. Bangun sesuatu yang sudah kita yakini kebenarannya, jangan tergoyahkan dengan apapun, dia terus dawam lakukan sampai dengan nyawa merenggutnya. Itu adalah yang disebut dengan istiqomah. Jangan kemudian karena dari kampung lalu datang ke kota, begitu ke kota mendengar, melihat dari orang yang mungkin julukannya adalah semeter atau 2 meter dengan penampakan yang sesungguhnya seolah-olah orang itu adalah orang yang alim, tetapi sebetulnya adalah bisa, kalau tidak selektif, akan menjerumuskan hidupnya. Maka harus hati-hati. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon kepada Allah agar kita diluruskan, agar kita istiqomah, agar kita ditetapkan selalu di atas ajaran Allah, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betapapun upaya-upaya dan gejala-gejala serta bentuk-bentuk untuk menyebabkan Islam ini runtuh, kita akan bisa menepisnya karena kita punya solusi bagaimana cara mengatasinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah apa yang saya sampaikan. Ada hal yang menyebabkan Islam ini runtuh dari diri kita, runtuh dari masyarakat kita, bahkan bisa jadi runtuh dari negara yang kita cintai. Karena itu waspadalah dan hendaknya lakukan sesuatu, jangan ditunda agar kita hidup ini berarti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa ba'du. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kewaspadaan, bagian dari upaya dan sikap selektif setiap kita, pegang teguhlah firman Allah antara lain. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 89, kata Allah SWT, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu, orang-orang kafir itu, orang-orang fasik itu mempunyai mawaddah, mempunyai cinta, mempunyai kesenangan, mempunyai kepuasan. Lau seandainya takfurun, kalian itu menjadi orang yang kafir. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, orang kafir itu menurut berita Allah dalam Al-Quran senang apabila muslimun menjadi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam.
Ini Allah SWT yang memberitakannya pada kita. Kalau kaum muslimin murtad dari Islam, keluar dari Islam, meninggalkan Islam, menjadi orang-orang kafir, baru mereka puas dan senang. Sehingga kata Allah, fatakununa sawaun, sehingga nanti kalau kalian sudah murtad, kalian dengan mereka sama. Kalau sekarang tidak sama, karena kita muslimun, mereka kufar. Kalau kaum muslimin sudah jadi kufar, murtad itu adalah kufar. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, kata Allah, fala tattakhidhu minhum awliya, maka dari itu janganlah kalian menjadikan mereka sebagai penolong-penolong dan sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini adalah pencegahan. Jika kita tidak ingin menjadi orang yang murtad, maka jangan menjadikan penolong-penolong kita, pemimpin-pemimpin kita dari kalangan orang-orang kafir atau yang cenderung bersama dan pada orang-orang kafir. Firman Allah SWT, saya sudah sampaikan, mudah-mudahan hal ini menjadi saksi bahwa saya sudah menyampaikan, wahai kaum muslimin, jangan berpihak kepada orang kafir dan jangan berpihak pada orang yang berpihak kepada orang kafir. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih fatayatil muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna lidaf'i wa liraf'i rayatika la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal-waba'i wal-ghala'i wal-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.